Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi sahabat-sahabat dan juga peserta baik yang hadir secara offline maupun secara online di channel YouTube Fatayat NU Karangrejo. Berjumpa kembali dalam program Ramadan Pimpinan Ranting Fatayat NU Karangrejo. Alhamdulillah, kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Ning Siti Khuratin MPD. Beliau adalah salah satu putri dari Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Sholeh Bahruddin, pendiri dan juga pengasuh Pondok Pesantren Ngalah Sengon Agung. Di usia beliau yang masih sangat muda, beliau juga diamanahi menjadi salah satu pengasuh asrama di pondok pesantren ini, tepatnya asrama I, pondok pesantren yang khusus untuk mahasiswi ngereng. Di samping kesibukan beliau yang sangat padat, beliau juga menyempatkan waktu untuk ikut berdedikasi di lembaga formal, yaitu sebagai dosen dalam program studi pendidikan agama Islam di Universitas Yudharta. Laras nggih. Topik kita pada pagi hari ini adalah tentang akhlak. Kalau berbicara tentang akhlak, maka beberapa hal akan langsung terbesit di benak kita. Kita akan berbicara tentang tingkah laku, peringai, kemudian perbuatan yang mungkin secara otomatis akan dilakukan oleh seseorang yang menunjukkan bagaimana akhlak dia ada pada saat itu. Langsung saja pada pagi hari ini topik kita tentang akhlak, terutama untuk akhlak diri sendiri yang akan dikupas habis oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Monggo nih. Dikupas habis ini ya. Dikupas habis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat, saudari-saudari dari Fatayat NU Karangrejo. Ya. Baik yang hadir offline hari ini atau yang online. Baik terkait dengan akhlak ya. Akhlak itu ada akhlak kepada diri sendiri, ada akhlak kepada orang lain, kepada sesama, ada juga akhlak kepada Allah. Dan juga ada lagi, bukan hanya tiga itu, ada lagi akhlak kepada semua makhluk Allah. Jadi bukan hanya manusia, tapi juga kepada hewan, kepada alam, dan kepada semuanya. Jadi memang semua hal itu ada akhlaknya. Begitu. Hari ini kita akan bahas tentang akhlaknya. Ya. Jadi sebenarnya kalau akhlak untuk diri sendiri itu akan sangat terkait dengan akhlak kita kepada Allah dan juga akhlak kita kepada sesama. Kalau akhlak kita kepada Allah baik, kalau akhlak kita kepada manusia yang lain baik, itu insya Allah akhlak kepada diri sendiri pun juga baik. Itu akan ada hubungan. Jadi kalau akhlak kepada Allah baik, akhlak kepada manusia yang lain baik, sudah pasti akhlak kepada diri sendiri juga baik. Jadi bentuk akhlak kepada diri sendiri itu apa saja? Tentu akan sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa sangat berkaitan dengan akhlak kepada Allah dan juga manusia yang lainnya. Maka akhlak kepada diri sendiri itu diantaranya adalah sabar. Sabar itu adalah sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit sekali untuk dilakukan. Saya kira kita sepakat ya, gitu ya. Kalau sahabat-sahabat Fatayat Karangrejo ini bagaimana? Kira-kira sabarnya sudah di level berapa ini? Sepakat, sabarnya sudah pol ya, alhamdulillah. Jadi memang sabar itu adalah kata yang mudah sekali untuk diucapkan, tapi sangat susah sekali untuk dilaksanakan. Biasanya kalau kita ketemu orang yang sedang susah kesusahan, kita nasihati sabar gitu ya. Tidak tahu hatinya yang sedang kesusahan. Iya. Jadi sabar itu apa sih sabar itu? Sabar itu adalah sabar itu bukan berarti kita diam dan juga putus asa, tidak seperti itu. Jadi sabar itu adalah kita itu konsisten ikhtiar.
itu adalah sabar. Jadi apakah sabar itu ada batasnya? Tentu tidak. Manusia selama kita masih hidup tentu kan harus diwajibkan untuk berikhtiar. Maka sabar itu sebenarnya nggak ada batasnya. Sabar itu adalah konsisten menjalani ikhtiar, konsisten menjalani menapaki tangga-tangga kesuksesan, konsisten mencari solusi atas problem-problem yang kita hadapi. Itu adalah sabar. Bukan berarti kemudian sabar udah saya pasrah dan diam di tempat. Iya, bukan seperti itu ya. Kalau seperti itu ya namanya itu putus asa ya. Ada lagi yang istilah pasrah terasa tawakal ya. Beda lagi. Kalau tawakal itu malah ya bagus, memang harus beriringan dengan sabar. Sabar dan tawakal itu harus beriringan. Kita bisa bersabar kalau kita bertawakal. Tawakal itu berpasrah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada tetangga, bukan kepada teman, bukan kepada pasangan anak, juga, ya, bukan kepada suami juga. Itu jadi sabar dan tawakal itu harus berjalan beriringan. Terus ya, sabar dan tawakal itu berjalan beriringan. Sabar itu adalah konsisten menapaki atau menghadapi problem-problem, artinya kita harus berikhtiar, sabar dengan jalan ikhtiar, dan juga harus dibarengi dengan tawakal bahwa kita itu harus berpasrah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ya, jadi kalau kita berpasrah kepada yang lainnya, kita menggantungkan diri kita kepada suami misalkan, itu Allah nggak suka ya itu ya. Tidak berduakan ya. Iya. Ya, jadi kita tetap harus tujuan utamanya memang ya apa-apa harus kita sandarkan pada Allah. Itu sabar tawakal. Sebenarnya banyak sekali akhlak itu kepada diri sendiri ya. Sabar tawakal. Ada lagi qanaah. Qanaah itu juga merupakan bagian dari akhlak kepada diri kita sendiri ya. Dan juga akan berkaitan dengan orang lain juga. Qanaah itu kan neriman ya. Itu juga memang akhlak-akhlak seperti itu susah untuk kita laksanakan, tapi mudah sekali untuk diucapkan. Iya, mudah sekali untuk diucapkan, tapi sangat sulit. Termasuk qanaah juga begitu. Sudah qanaah aja nerimo itu juga nggak mudah kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau harapan kita kadang terlalu tinggi, misalkan akan susah untuk menjadi bersikap qanaah, menerima apa yang sudah Allah bagikan kepada kita. Apakah itu berarti kita nggak boleh berusaha? Tidak. Kembali lagi ke sabar dan tawakal tadi, bahwa kita harus konsisten ikhtiar menyelesaikan problem-problem yang sudah kita hadapi. Itu ada sabar, tawakal, kemudian qanaah, ada juga lagi memaafkan. Memaafkan itu memaafkan orang lain ya. Itu juga sulit. Iya. Semuanya memang sulit. Sangat Ya. sulit. Iya. Memaafkan itu memang akhlak kita kepada diri sendiri sebenarnya. Dan itu juga akan berkaitan dengan orang lain. Karena kalau kita mampu memaafkan orang lain, artinya kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Bahkan Kuncinya dari situ ya. iya, kalau kita selesai dengan diri kita sendiri itu biasanya kita akan mudah memaafkan. Dan itu sebenarnya kunci yang paling utama. Jadi dirangkum dalam satu kata yaitu husnul khuluq. Akhlak-akhlak tadi itu ya, ada sabar, ada tawakal, ada qanaah, ada memaafkan. Itu kalau kita rangkum dalam satu kalimat itu adalah husnudzon billah. Itu kuncinya. Jadi husnudzon kepada Allah dan menyandarkan apa-apa yang kita lakukan itu ya karena Allah. Iya. Kalau Bapak itu kan mursyid thariqah ya Bapak saya, jadi selalu yang dia ajarkan itu ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Jadi memang apa yang kita tendensi kita itu harusnya memang hanya ridhonya Allah gitu ya. Hanya Allah ridhonya. Ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkaulah tujuanku waridhoka matlubi, dan ridhomulah yang saya cari. Jadi bukan pujian orang lain, juga bukan follower juga, atau bukan pujian tetangga, bukan itu tujuannya. Jadi kalau kita menghadapi hidup itu kalau sudah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, itu insya Allah enteng gitu ya. Misalkan kita sudah baik sama orang gitu ya, sudah baik sama orang, sama tetangga kita baik banget. Ternyata masih ada. Iya, ternyata tetangganya nggak balas tuh. Ya, namanya juga manusia kan lupa gitu. Ya manusianya lupa, akhirnya harus ini sudah
berbuat baik, kok ternyata tetangga kayak gini. Tidak bilang terima kasih, apalagi itu simpel nggih. Iya. Tapi ternyata memang sangat berimbas. Iya betul. Sudah seperti itu enggak dibalas lagi dengan perbuatan yang jelek misalkan, nah itu kan akan menjadi kita dongkol ya. Kalau kita marah akan berpengaruh kepada diri kita sendiri, kepada diri kita, hati kita, dan kesehatan kita secara fisik juga akan berpengaruh dan seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi ke tujuan awalnya bahwa ilahi anta maksudi, bukan ujian manusia. Jadi kalau kita berbuat baik ya tujuannya untuk apa? Ya untuk cari itu banyak Allah saja, ya. Bukan untuk cari Sanjungan sanjungan pasangan, sanjungan tetangga. betul. Itu akhlak yang berkaitan dengan orang lain, tapi sebenarnya itu juga akhlak yang perlu untuk kita terapkan pada diri kita sendiri. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini pembahasan yang sangat menarik sebetulnya sahabat-sahabat ya. Artinya kalau kita berpegang teguh pada apa yang sudah dijelaskan oleh Ning Muratin tadi, ada tawakal, kemudian ada qanaah dan sebagainya, sepertinya ini menjawab semua permasalahan hidup kita. Maka tidak mungkin kemudian ada satu dengan yang lain kemudian bertengkar, apalagi kalau misalkan kita sedang lagi heboh-hebohnya dengan gadget, tidak akan ada perang status, ya kan? Tidak ada kemudian saling mengolok dengan satu sama lain. Begitu ya. Ya itu tadi, karena semuanya mudah untuk diucapkan dan sulit untuk diamalkan ya. Kalau mungkin ada tips atau trik misalkan, apa sih yang harus kita lakukan dahulu? Pertama yang harus kita lakukan untuk kemudian kita bisa sabar, untuk kemudian kita bisa bertawakal, kemudian menggantungkan semuanya hanya sama Allah, bukan kepada makhluk Allah yang lain. Mungkin apa nih yang bisa kita lakukan, khususnya sahabat-sahabat yang hadir baik di secara offline ini ataupun pemirsa yang hadir di channel YouTube Fatayat NU Karangrejo. Apa mungkin hal yang sangat simpel mungkin, tapi itu sangat berimbas. Kita bisa melatih itu dan kemudian bisa menjadi suatu kebiasaan. Jadi karena memang itu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Kenapa sulit? Karena kita belum mau memulai. Ya. Dan sesuatu itu akan mudah kalau kita mulai sedikit demi sedikit. Artinya latihannya sedikit demi sedikit. Kalau langsung misalkan kita mau langsung akbar selevelnya kayak Ambiya ya, tidak mungkin itu, jangan mimpi lah. Atau misalkan selevel sabarnya para kiai misalkan, wah jangan mimpi juga. Ya maka harus dilatih sedikit demi sedikit. Ya paling tidak kita itu ingat bahwa misalkan pada anak ya, kita itu membesarkan anak. Kenapa sih kita membesarkan anak? Ya, kita kan membesarkan anak kan ya juga lillahi ta'ala kan, ya mengharap apa? Ridhonya Allah juga. Kita anak kita besarkan, kita didik sedemikian rupa, kita sekolahkan, kita pondokkan, tujuannya apa ya? Mengharap ridho Allah. Jadi misalkan suatu saat naudzubillah min dzalik ternyata anaknya namanya juga manusia ya, kadang ada lupa sama orang tuanya. Naudzubillah min dzalik, tapi ya ini mengerikan sekali memang karena saya juga sudah orang tua ya. Jadi naudzubillah min dzalik, misalkan ada seperti itu, maka kembali lagi ke diri kita bahwa yang saya cari adalah ridhonya Allah, bukan balasan anak, bukan bagaimana anak bersikap kepada kita, tapi ini murni kepada Allah. Jadi harus dilatih memang untuk hal-hal yang kecil-kecil. Kemudian juga selain melatih hal-hal yang kecil-kecil tadi, itu harus juga banyak bersyukur. Nah ini juga akan sangat berpengaruh kepada progres kita menjalankan akhlak kepada diri sendiri tadi. Karena syukur itu juga merupakan bagian dari akhlak juga. Bersyukur itu ada istilah syukur, ada istilah hamdun. Ya. Kalau syukur, kalau hamdun ya, hamdun itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Kita mendapatkan nikmat nih, dapat apa nikmat apa biasanya teman-teman kalian. Mungkin langsung ditanya saja ya. Kira-kira nikmat apa yang paling disukai oleh sahabat-sahabat? Arisan. Ya, misalkan dapat arisan nih. Orang bilang alhamdulillah gitu kan ya. Nah, alhamdulillah itu hamdun. Apakah itu syukur? Belum tentu. Kalau hamdun itu cenderung ke lafaz, kalau syukur itu cenderung ke hati. Jadi untuk apa nikmat yang Allah berikan itu kita gunakan. Lebih ke itu kan syukur itu.
dari hal-hal yang seperti itu sebenarnya akan mampu mengubah kita menjadi lebih baik, karena la insyaallah minta ada derajat. Jadi perkara kecil kalau kita syukuri itu akan lama-lama menjadi besar, akan menjadi besar, lama-lama akan menjadi mudah dan akan terbiasa ya. Terbiasa juga. Jadi kalau syukur tadi itu ya, misalkan dapat rezeki gede nih, sudah alhamdulillah, sudah itu alhamdulillah. Kemudian syukurnya bagaimana menggunakan nikmat yang diberikan Allah ini dengan bersedekah mungkin dengan untuk hal yang bermanfaat, dan untuk pendidikan anak, untuk menyenangkan anak seperti itu juga merupakan bagian dari syukur. Tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya tidak alhamdulillah gitu ya. Hatinya juga harus penuh syukur menggunakan apa yang sudah Allah berikan untuk hal yang Jadi starting pointnya memang dikatakan alhamdulillah, kemudian diimplementasikan dengan bersyukur tadi. Dan itu harus sedikit demi sedikit Dilatih. iya, tidak bisa kalau langsung katakan gitu ya. Langsung katakan hanya tidak bisa, dan justru tidak baik. Tapi tidak Maunya baik. naik langsung level tinggi ya, ternyata Iya, tidak bisa. iya. Ibarat kita mau naik dari tangga awal nih, mau langsung mencolot ke tangga yang paling tinggi itu kan berbahaya sekali. Nanti akan terpelesetnya juga akan Iya. sakit. Bahkan ada suatu kisah itu yang menceritakan hal itu. Ketika suatu ketika ya, ketika ada perang itu, ada sahabat yang sangat semangat sekali, sehingga sahabat yang lain itu mengira orang itu adalah ahli jannah ya, ahli surga. Semua orang membicarakan orang tersebut karena dia semangat sekali. Itu ahli surga itu, mati syahid itu kayaknya. Itu ternyata Rasulullah itu kan selalu mendapatkan informasi dari Allah ya, tahu sebelum kejadian. Kata Rasulullah dia bukan ahli surga, dia adalah ahli neraka. Gitu. Karena dia ikut perang, semangat sekali ketika berperang, tapi ternyata dia menjadi ahli neraka. Ternyata apa gerangan begitu berperang terjadi, orang yang dikatakan Rasulullah tadi itu ketika berperang saking semangat sekali sehingga dia terluka banyak luka-luka di dalam di tubuhnya. Dia terkena tombak, terkena pedang dan sebagainya. Dia semangat sekali dan banyak sekali luka di dalam tubuhnya. Dia tidak sabar menerima luka akibat perang tadi. Akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya. Sehingga di situ akhirnya menjadi bukan ahli jannah lagi, melainkan ahli neraka. Jadi kalau mau berbuat baik, jangan langsung digas deh, gitu ya. Saran saya. Ya kita kan siapa gitu ya, kita kan ya manusia biasa ya. Jadi yang dia ada dijaga Nabi loh, dia kayaknya ya, dia di pihak Nabi itu seperti itu, apalagi kita yang manusia biasa. Kalau berbuat baik jangan terlalu digas teman-teman gitu ya, semampunya sedikit tapi disyukuri, dinikmati. Nah itu insya Allah nanti akan menjadi kebiasaan, dan itu akan menjadi baik sekali dan akan lebih melekat daripada kemudian kita berbuat yang langsung digaskan tadi ya. Akhirnya akan lupa lagi. Dan itu akan menjadi karakter. Ya, karakter itu tidak bisa kita ciptakan hanya sekali, 2 kali, atau bahkan misalkan 1 bulan tidak bisa. Tapi karakter itu harus kita bangun dari kecil, bahkan dari sejak anak-anak itu sudah karakter itu kita. Dan karakter itu diciptakan dari mana? Dari kebiasaan. Karakter syukur. Mari kita tanamkan kepada anak-anak kita hal-hal yang baik seperti itu. Karakter syukur. Jadi kalau habis dikasih bilang apa ya? Alhamdulillah. Minimal sudah membiasakan hamdun tadi ya. Apalagi untuk sahabat-sahabat fatayat yang kita ini kan masih usia produktif ya, artinya yang masih punya anak kecil, kemudian masih punya anak yang mungkin beranjak dewasa. Bagaimana pentingnya pembiasaan atau hal-hal yang baik ini kita terapkan dalam pendidikan anak kita. Betul. Mungkin sahabat-sahabat fatayat yang hadir pada kesempatan kali ini, monggo kami persilakan untuk bertanya tentang topik kita kepada narasumber kita langsung. Disilakan. Monggo diperkenalkan namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eni Suhastri. Berdeng ya nih.
Jadi sedikit banyak saya menggarisbawahi ini akhlak kepada sesama, akhlak terutama kita kepada orang-orang di sekitar kita. Itu kadang itu sulit menerapkannya, ya. Kalau misalnya kadang ada orang yang tidak suka kepada kita, kalau mungkin yang jenengan senyum itu adem nih. Tapi kalau misalnya kalau saya yang senyum, kadang jari ini ngenyek. Gitu kan, kadang kan orang itu mengartikannya pun beda-beda, ya. Terus yang saya ingin tanyakan, mungkin ada tip-tip atau cara yang jenengan pribadi mungkin untuk menata hati agar kita bisa bersabar dalam level sabar yang sesabar-sabarnya yang tidak ada batasnya. Mungkin itu aja sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Emi atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab gini. Iya, monggo. Ya, jadi kadang kita senyum itu saya artikan sudah senyum ya. Jadi apapun anggapan orang tuh ya biarin aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan hinaan atau mendapatkan komentar negatif dari orang lain, pertama kita tanyakan kepada diri kita sendiri dulu, apakah memang benar saya seperti itu? Kalau memang benar, berarti harus evaluasi diri. Kalau ternyata tidak benar, ya tidak benar. Anda tidak tahu siapa saya. Tidak perlu kemudian dikonsentrasi Tidak mengenal secara tidak perlu kemudian diserang balik ya. Berarti intinya kita senyumnya aja. Iya. Dan biasanya memang kalau senyum itu ya, kalau yang nanya itu kan bentuknya kan nggak simetris gitu ya. Kalau senyum simetris sih insya Allah menunjukkan kebaikan misalnya. Kecuali kalau nggak simetris ya. Nggak simetris ya lebih cenderung ke arah. Ini nanti jangan latihan dulu ya. Simetris sama tidak simetris. Kecuali kalau memang ada kondisi fisik kelainan fisik ya. Karena itu akan muncul secara alami. Iya betul. Jadi al-dhahir ya dulu ada batin. Jadi apa yang tampak di dalam kita itu biasanya menunjukkan batin kita. Gitu. Misalkan kita sudah baik, sudah niatnya baik, ternyata orang hidupnya masih aja di komentar gini, ya sudah, Anda tidak tahu siapa saya. Dan cukup Allah yang tahu. Biarkan netizen berbicara apapun ya. Terus Iya. Begitu ya. Monggo untuk pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Bawani dari Fathul Panti Karangrejo. Pertanyaannya, saya pernah dengar bahwasanya tirakat itu nggak harus sholat, nggak harus puasa, nggak harus baca Al-Quran. Namun tirakat itu sabar juga termasuk tirakat. Misalkan kita punya tetangga yang menjengkelkan, terus kita bersabar, itu juga termasuk tirakat. Punya pasangan yang menjengkelkan juga, terus kita bersabar. Separuh Itu juga katanya tirakat. Apa betul nih Kuning? Biar saya tuh lebih mantep sabarnya kalau memang itu dijadikan sebagai tirakat. Jadi memang betul. Jadi tirakat itu nggak melulu harus puasa, muti misalkan ya. Tirakat itu kan atarku, gitu. Atarku itu meninggalkan apa? Banyak hal, meninggalkan hal-hal yang jelek. Terus misalkan saya ingin tirakati anak. Tirakat apa yang cocok buat saya? Mau itu tirakati anak. Ya puasa juga baik, melanggengkan sholat malam juga baik, melanggengkan sholat jamaah juga baik. Ada satu tirakat yang penting juga yang dan sering ditinggalkan ya, yaitu tirakat atau meninggalkan omongan yang jelek kepada anak. Ya. Itu saya kira sangat rasional ya. Kita sudah masani anak kayak sedemikian rupa, kita sudah sholat dungani anak sedemikian rupa. Ternyata omongan kita nggak ada tirakat-tirakatnya nih. Ya anak, kami dia tetap aja ya. Kalau anak kita ya. Karena ucapan itu adalah doa ya. Dan langsung melambung ke lahir. Tirakat ngomong elek gitu ya. Tirakat ngomong elek kepada anak itu juga sebagian. Kalau kita niati itu tirakat ya, itu juga pasti akan hasil. Berarti mulai sekarang mungkin ya kita biasakan untuk meninggalkan omongan jelek. Ini juga termasuk
saya sendiri ya juga yang punya 4 anak yang masih kecil-kecil. Kalau Curhat dong. kalau sudah nggak karuan gitu sampai mawon closing ya. Jadi nanti kalau misalkan Maria, Allah ini kiai mungkin gitu nanti jadi kiai gitu akan menjadi doa nanti. Mungkin ada lagi sahabat-sahabat yang bertanya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten ning, saya santri panjenengan Miftahul Jannah. Saya lulusan 2001 dulu ning. Terima kasih yang panjenengan sampaikan tadi. Insya Allah banyak sekali manfaat untuk kita, terutama para ibu ini memang ya, yang sangat diuji kesabarannya setiap hari. Terus yang saya tanyakan yang pertama, bagaimana cara mengkondisikan atau mengatasi kenakalan anak kita yang sudah menginjak dewasa ini nih ya. Yang satunya sudah kuliah, yang satunya sudah SMA. Otomatis di situ cara membedakannya, perlakuannya kan tidak sama mungkin nih. Bagaimana kesabaran kita cara mengatasinya untuk anak-anak yang seperti itu. Yang kedua nih, mungkin untuk kita juga ibu-ibu, mungkin ada kiat-kiat cara menambah tingkat kesabaran kita, mungkin itu. Apalagi yang kita hadapi tadi yang dikatakan sahabat Sri Bawani, menghadapi suami mungkin ya begitu, mungkin kesabaran kita kayaknya masih kurang gitu. Mungkin ada kiat-kiat sendiri dari panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung bisa dijawab untuk pertanyaan dari sahabat Jannah. Untuk yang pertama dulu melalui ini. Jadi memang menghadapi anak usia remaja akan berbeda dengan menghadapi anak usia yang masih kecil. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa kita dengan anak itu gapnya sangat panjang sekali, sehingga rawan terjadi kesalahpahaman. Kita harus mengerti dunia anak, lebih-lebih dunia, bukan hanya lebih-lebih ya, bahkan dunia anak-anak pun kita juga harus paham ya. Masih ingat kan jenengan ketika mengajari anak berjalan itu ya, natah gitu ya. Kalau anak natah itu kita yang merunduk apa anak-anak yang kita yang merunduk. Demikian juga dengan nata anak yang remaja menghadapi emosinya. Ibaratnya kan kita juga natah ya. Anak-anak remaja itu kan belum bisa mengontrol emosinya, belum mengerti ini itu. Kita juga harus merunduk. Sama dengan ketika kita melatih anak-anak kita yang kecil tadi berjalan ya. Biasanya anak-anak itu akan ada agak sedikit mengganggu ya. Itu kalau ada yang ingin disampaikan sebenarnya. Kayak anak saya tadi itu ya, kenapa dia kesini? Ternyata ada yang mau disampaikan. Mencari perhatian, iya. Sebetulnya mencari perhatian Iya. untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan ya. Dia ada sesuatu yang mau disampaikan. Dan dia bilangin, mau apa nak? Ternyata dia mau beli sesuatu. Oh iya enggak apa-apa. Sudah aman kembali. Jadi kalau misalkan anak putra-putra jenengan itu ada sedikit kayak ganggu apa nyubo gitu ya, untuk nyubo. Berarti sebenarnya ada yang ingin dia sampaikan. Kita yang kurang bisa memahami bagaimana, Atau mungkin kita yang kurang peka ya. betul ya. Jadi remaja kok sudah kayak gini. Atau mungkin ada yang punya anak sudah jokong ya. Rabi. Kenapa sih kamu jamur terus, berarti mungkin karena mamanya atau ibunya tidak bertanya. Iya, jadi memang biasanya seperti itu. Anak-anak itu akan rodok ganggu itu kalau ada apa yang mau disampaikan gitu, ada yang mau disampaikan. Tapi mungkin tidak tahu ya awalnya seperti apa. Iya. Jadi mencari perhatian dulu. Ya, makanya bonding itu harus kita lakukan bukan hanya ketika remaja, tapi dari kecil, bahkan dari kandungan ya. Dari kandungan sudah ada bonding, baik itu ayahnya, ibunya ada bonding. Jadi kalau ada bonding dari kecil, ada ikatan gitu ya dari kecil, maka insya Allah mengendalikan di masa remaja itu akan lebih mudah. Sebaliknya kalau dari kecil, dari kandungan tidak ada bonding ya, mengendalikan di masa remaja itu akan sangat sulit sekali. Jadi tahun-tahun penting bagi pendidikan anak itu memang usia dini golden age ini, bukan hanya perkembangan secara fisik dan intelijen saja, tapi juga emosi. Kebutuhan emosi tersalurkan apa tidak, perasaannya apakah tersalurkan apa tidak, itu juga sangat penting sekali untuk kita perhatikan.
Makanya mulai dalam kandungan ini kadang-kadang kita mengajak anak kita untuk berbicara, Betul, ayahnya juga kemudian mengajak berbicara. Iya. Itu bukan tanpa tujuan sebetulnya ya. Betul, ya. Jadi sudah membangun ikatan mulai dari dalam kandungan. Iya, betul. Jadi tapi jangan lupa juga merupakan doa. Ya. Sekuat apapun ikhtiar kita, ya sudah pol-polan ikhtiar kita, jangan lupa berdoa. Kembali ke tawakal tadi, bahwa sudah pasrahkan semua ini kepada Allah. Jadi niatkan kita mendidik anak kita mendengarkan emosi anak kita itu dalam rangka apa? Dalam rangka yang mencari ridhonya Allah. Bahwa anak ini adalah makhluknya Gusti Allah, gitu ya. Anak ini adalah hambanya Allah Yang dititipkan ke kita. Iya, ini hanya titipan. Mereka Allah yang ngeresak menciptakan anak-anak ini kan Gusti Allah ya, bukan kita kan ya. Dan yang mendesain apapun nanti Jadinya jadinya apapun semua itu adalah Allah. Jadi harus kita lakukan dia sebagai hamba Allah. Ini hamba Allah, ini harus kita hormati, harus kita hargai, harus kita dengarkan gitu ya. dan kita kembalikan juga ke Allah ya. Betul. Artinya semua masalah itu tidak kemudian harus bergantung kepada makhluk Allah, tapi kemudian langsung ke yang atas. Betul sekali. Kalau misalkan sudah didoakan, sudah dididik dengan baik kok masih gablek misalkan ya, jangan salah, ada nabi loh ini ya, Nabi Nuh ya, masih ingat kan tentang Nabi Nuh kan ya, itu nabi itu sudah ya, kalau doa sudah levelnya sudah nabi ya, sudah levelnya bukan nabi, manusia biasa. betul. Bahkan doanya tertulis di dalam Al-Quran, beliau meminta agar anak ini dijadikan sebagai kaumnya, tapi Allah tidak kesal. Jadi innahu laisa min ahlik, kata Gusti Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Amalnya tidak baik, dia bukan bagian dari keluarga. Padahal ya, bagaimana perasaannya Nabi Nuh ketika itu ya, sangat sedih sekali, sangat sedih. Tapi itu sudah menjadi kehendak Allah. Jadi pasrahkan lagi kepada Allah. Apapun, sekuat apapun kita ikhtiar, maka kalau misalkan masih ada seperti ini untuk dalik ya, ya sudah pasrahkan saja pada Allah. Nabi Nuh aja begitu, apalagi kita yang manusia biasa, gitu ya, akan sangat mungkin sekali terjadi. Ya namanya juga orang tua yang nggak mau ya, ya pasti mengingat yang terbaik untuk anak-anak. Kemudian bagaimana cara menambah kesabaran? Iya. Cara menambahnya ya, ya dengan cara kita tujuan lagi itu tujuan adalah Allah, bahwa semuanya ini yang akan balas ya pasti Allah. Jadi Allah itu kalau sudah balas, wah kelar deh ya, kelar hidup kita ya. Kalau sudah balasannya datang dari Allah loh ya, itu sudah apalagi yang mau kita inginkan ya. Jadi kalau kita sabar itu Allah suka loh sama orang sabar gitu ya. Innallaha ma'as-sabirin, Allah itu bersama dengan orang sabar. Siapa yang nggak mau Allah bersama kita ya, bersama di pihak kita. Siapa yang nggak mau Allah itu ada di pihak kita. Saya kira mengingat akan hal itu, bahwa Allah berada di pihak orang sabar, bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang sabar, mencintai orang-orang yang berbuat baik, bahwa orang yang muhsinin itu kan dicintai oleh Allah. Saya kira itu akan sangat mampu untuk membuat sebagai booster sabar kita ya. Jadi ingat bahwa pahala Allah bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang berbuat baik itu banyak sekali. Saya kira itu akan sangat Tidak bisa dihitung oleh kita ya. betul. Jadi kalau sudah Allah yang balas itu, kita mau apa lagi sih? Sudah lewat Iya. Jadi termasuk ya, kalau saya itu senang kalau ada orang yang misalkan kita bantu ya, kemudian dia Gusti Allah sih balas, itu saya senang sekali. Amin, saya mengamini dengan serius. Itu amin ya Allah, dia matur suwun begitu. Karena apa? Karena kalau Gusti Allah yang balas lebih dari yang manusia lakukan ya. Sudah beres permasalahan saya. Meskipun secara kasat mata mungkin lebih banyak yang menyukai balasan dari manusia karena terlihat langsung. Iya. Tapi kalau ucapan itu kan doa kan ya, apalagi kalau orang berbicara seperti itu kan biasanya dari hati ya biasanya ya. Oh dia kamu pengen langsung balas, wah itu saya sangat senang sekali sih. Kalau sudah Gusti Allah yang balas itu udah beres semua itu. Mau apa lagi kita? Gusti Allah yang balas, Dat yang maha kaya, Dat yang maha kuasa dan segalanya. Kalau balas ya nggak sama kayak balasannya manusia ya. Saya kira itu. Terima kasih. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Siti Qurratin pada pagi hari ini mungkin karena durasinya kita sangat sedikit ya, bisa kita sambung lain waktu. Insyaallah. Semoga bermanfaat untuk semuanya, terutama kader-kader Fatayat
khususnya kader-kader Fatayat NU Karangrejo, baik yang hadir secara offline maupun hadir secara online. Dan jangan lupa saksikan terus channel YouTube Fatayat kami di Fatayat NU Karangrejo. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.